warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam perkuliahan studi Quran Hadis pada sesi pertama. Langsung saja akan kita bahas mengenai pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ulum dan Al-Quran. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari kata ilmu. Adapun Al-Quran sebagaimana didefinisikan oleh ulama usul dan ulama fikih dan ulama bahasa adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada setiap kata-katanya atau setiap lafaznya mengandung mukjizat. Membacanya mengandung nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Ini yang didefinisikan oleh ulama usul, ulama fikih, dan ulama bahasa. Kemudian Al-Quran dari menurut para ahli, yang pertama menurut Mana Al-Qattan, ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau Makkiyah, dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau Madaniyah, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini kata Mana Al-Qattan. Sedangkan menurut Al-Zarqani, ulumul Quran adalah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi turunnya, urutan penulisannya, kodifikasi, cara membaca, kemukjizatan, nasih dan mansukh, penolakan hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadap serta hal lainnya. Ini menurut Al-Zarqani. Sedangkan menurut Abu Syahbah, ulumul Quran adalah ilmu yang memiliki objek-objek pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari proses penurunan, urutan penulisan, penulisannya sendiri, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, kemukjizatan, nasih mansukh, muhkam mutasyabih, serta pembahasan lainnya. Menurut As-Sobuni, ulumul Quran seluruh pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim yang abadi, baik dari segi penyusunan, pengumpulannya, sistematikanya, perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah, pengetahuan tentang nasih dan mansukh, pembahasan tentang ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat, serta pembahasan lain yang berhubungan dengan Al-Quranul Majid. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Yang pertama, pembahasan turunnya Al-Quran atau yang sering disebut dengan nuzulul Quran. Kemudian yang kedua, pembahasan sanad atau rangkaian para periwayatnya. Ketiga, pembahasan qiraah atau cara pembacaan Al-Quran. Keempat, pembahasan kata-kata dalam Al-Quran. Kelima, pembahasan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Serta yang terakhir, yang keenam, pembahasan makna Al-Quran yang berkaitan dengan kata-kata Al-Quran. Tujuan adanya ulumul Quran, yang pertama, agar dapat memahami kalamullah Azza wa Jalla sejalan dengan keterangan yang dikutip oleh para sahabat dan para tabi'in tentang interpretasi mereka terhadap Al-Quran. Yang kedua, agar mengetahui cara dan gaya yang digunakan oleh para mufassir atau ahli tafsir dalam menafsirkan Al-Quran dengan disertai penjelasan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir yang ternama serta kelebihan-kelebihannya.
Yang ketiga, agar mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat, mengetahui ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran. Bagaimana sejarah ulumul Quran terjadi? Sejarah ulumul Quran ini sebelum fase kodifikasi yang pertama, sebelum ulumul Quran dikodifikasikan, ulumul Quran telah dikenal para sahabat sejak masa Nabi. Hal itu dapat dilihat dari antusiasme para sahabat Nabi untuk mempelajari Al-Quran dengan semangat yang tinggi. Apabila mereka menemui kesulitan dalam memahami Al-Quran, mereka bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bagi para sahabat adalah sebagai kamus berjalan dan sebagai sumber ilmu. Hanya kepada beliau mereka menanyakan segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, termasuk makna atau pengertian ayat-ayat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, fase kodifikasi. Sebenarnya ulumul Quran ini dan ilmu-ilmu lain belum dikodifikasikan dalam bentuk kitab atau mushaf sebelum fase kodifikasi. Hanya kitab Al-Quran yang telah dikodifikasikan pada saat itu, bukan ulumul Quran. Seiring berjalannya waktu terus berlangsung sampai ketika Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Dauli untuk menulis ilmu nahwu. Perintah Ali inilah yang mengawali semangat untuk mengkodifikasikan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Pengkodifikasian ini semakin berkembang ketika kejayaan Islam berada di bawah pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintah Bani Abbasiyah. Demikian perkuliahan dari saya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.